Assalamualaikum Alamers. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Di saat Nabi Ismail beranjak remaja, ayahnya yang merupakan seorang nabi juga, yakni Ibrahim alaihi salam, bermimpi. Dalam mimpi Nabi Ibrahim tersebut, Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ibrahim menceritakan mimpi itu pada anaknya Ismail. Ya bunayya, ya anakku, sebenarnya ayah bermimpi begini dan begini. Kemudian Ismail mengatakan tanpa keraguan sedikit pun, duhai abati, duhai ayahku, jika itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Insyaallahu minasyabirin. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Lalu mereka berdua pergi ke suatu tempat untuk melaksanakan perintah penyembelihan tersebut. Lantas tiba-tiba entah dari arah mana syaitan datang dan berkata, Ibrahim, itu hanyalah mimpi. Mengapa hanya karena mimpi kau mau putra yang sangat kau sayangi ini? Lalu Ibrahim tahu itu adalah setan. Maka dia mengambil 7 butir batu atau kerikil dan melempar makhluk itu. Tiap lemparan ia teriakkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga 7 kali. Kemudian sosok itu pun pergi. Selang beberapa lama, ia datang lagi dan dilempar lagi sampai 3 kali. Nah, peristiwa pelemparan ini sekarang menjadi manasik haji saat melempar jumroh. Kemudian suasana menegangkan tiba. Ismail dibaringkan. Ibrahim pun mulai memegang pisau. Ismail berkata, Abah, hadapkan mukaku ke tanah, agar darahnya tidak memercik ke bajumu, sehingga saat pulang ibuku melihat darah itu, dia pasti akan sedih. Ibrahim pun mengiyakan, padahal dia tahu hal itu dimaksud agar ayahnya tidak melihat wajahnya jika terlentang. Takutnya saat mau melaksanakan penyembelihan, ayahnya melihat wajahnya dan merasa iba serta tidak jadi melaksanakan perintah Allah tersebut. Bayangkanlah situasi saat hal itu terjadi. Benar-benar sangatlah pilu dan menyedihkan. Ini adalah bala atau ujian yang besar pada Ibrahim dan Ismail. Lalu Ibrahim mulai menggesek pisaunya di tengkuk Ismail, dan tiba-tiba selagi menyembelih, pisau itu tidak melukai leher Ismail sedikit pun. Lalu sontak ada panggilan dari langit mengatakan, Ibrahim, engkau telah melewati ini dan engkau telah melaksanakan perintahku. Seketika setelah suara tersebut, malaikat turun membawa kambing putih bersih, besar, bertanduk dari surga. Dan ia menyuruh untuk menyembelih kambing tersebut sebagai ganti Ismail. Subhanallah, alhamdulillah. Sampai sekarang penyembelihan ini menjadi syiar untuk berkurban saat Idul Adha bagi umat muslim. Bismillah, Assalamualaikum Alamers. Kali ini kita akan berkisah tentang Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim alaihi salam dan merupakan ibunda Nabi Ismail alaihi salam.
Cerita ini bermula saat Bunda Hajar dan Ismail alaihissalam yang kala itu masih bayi ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di suatu padang pasir yang luas dan gersang. Hajar bertanya kepada suaminya Ibrahim, "Mengapa aku ditinggalkan di tempat sepi seperti ini?" Ibrahim pun diam. Kemudian Hajar bertanya kembali, "Apakah ini perintah Allah?" "Iya," jawab Ibrahim. Kemudian Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya tersebut di gurun pasir itu. Sembari berbalik dan meninggalkan mereka pergi, Ibrahim mengangkat tangan ke langit dan berdoa. Doa Ibrahim tersebut tertera dalam Quran Surah Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah-Mu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat itu hari sangat panas, dan Ismail kecil mulai merengek. Mereka berdua sangat haus. Siti Hajar berikhtiar berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mencari air. Tetapi ia tidak mendapatkannya, meskipun dia telah bolak-balik sebanyak 7 kali. Hajar kelelahan, dan ketika dia kembali di sisi Ismail yang dari tadi menangis karena haus menghentak-hentakkan kakinya. Kemudian beberapa saat terjadi keajaiban. Di bawah kaki Ismail keluarlah air yang bening dan deras. Air itu keluar dengan tiba-tiba. Lalu air itu diminumlah oleh Hajar dan Ismail, sembari bersyukur kepada Allah atas mukjizat air tersebut. Nah, ketika Siti Hajar berlari-lari kecil tersebut, itulah asal mula dari salah satu rukun haji, yakni sa'i. Berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian air yang keluar dari kaki Nabi Ismail adalah air Zam-Zam yang sampai sekarang tidak pernah kering. Baiklah, semoga kita semua bisa mengunjungi Baitullah dan meminum langsung dari negerinya ya, tanah suci Makkah. Oke, cukup sekian untuk sirah hari ini. Semoga manfaat. Syukron, jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.